Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Mbak Kesan di sini ya. Kembali hadir di depan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Khususnya bagi para pemirsa dan para pemula yang sedang ketemu dengan channel ini, monggo silakan like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang teman kita menanyakan beranda yang ini agak nyeleneh ya pertanyaan, tapi asik untuk kita simak. Tenang, bener dong. Oke ya, pertanyaan itu, Mas, bagaimana seberapa omset penghasilan daripada gulung dinamo itu? Biar saya bersemangat belajar gulung katanya. Oke, tak ceritai, gelem apa tak beritai, tak beritahu ya. Oke, omset ya, omset, omset gulung dinamo. Oke, tulisannya gitu aja. Diam dulu biar toh. Oke teman-teman, kenapa saya juga berantusias mengajarkan kepada teman-teman. Oke, lampunya kita atur dulu ya, kadang gua kurang bagus. Oke, begini, glowing sudah ya. Oke ya, kalau nggak glowing saya nggak pede. Ya barangkali ada mbak-mbak nonton kan asik juga ya. Oke, omset belum dinamo. Saya semangat nih teman-teman, saya kasih motivasi semangat itu karena saya juga gulung itu dari masuk remaja sampai sekarang sudah setengah abad ya. Umur saya dari umur 19 tahun saya belajar gulung. Awalnya dulu itu saya itu sekolah di apa? Kursus saja di kelistrikan ya. Di instalasi listrik, masalah kelistrikan, saya kursusnya di situ. Cuman karena ada peluang masuk kerja, belajar di Jakarta itu, mau kamu belajar di sini, ada yang nawar gitu ya, saudara saya. Apa itu? Belajar gulung dinamo. Nampaknya nyambung sekali dengan keilmuan kelistrikan ya. Oke, saya berangkat mau. Apalagi itu adalah salah satu cita-cita saya ya. Bakat saya yang keempat ya. Bakat saya yang pertama itu adalah seniman ya. Saya seniman musisi yang ini super nomor satu bakat saya. Seniman musisi ya khususnya ya. Yang kedua itu ya termasuk ditarik suara. Yang kedua saya itu dulu pengen jadi pengajar ya, atau pengen jadi guru gitu ya. Cita-cita saya itu begitu, pengen sekolah tinggi terus jadi guru. Nggak kesampaian karena saya nggak sekolah. Akhirnya apa, saya nggak lulus, ijazah saja palsu ya, akhirnya nggak sekolah saya. Pengen ketiga tuh pengen jadi pemandu bahasa gitu. Ya oh, itu cita saya. Yang keempat tuh pengen jadi teknisi atau mekanik. Oke ya, disitulah yang saya sampaikan ini HP-nya itu. Oke ya, akhirnya ya setelah masa-masa tua ini saya mengajar di dunia teknisi, di dunia maling, di dunia maya ya, di Dumai ya. Oke, nggak jadi guru di formalitas, nggak jadi guru di SMP, di SMA, di pondok pesantren, ya udah lewat itu ya. Tapi alhamdulillah itu sudah lewat, sekarang saya ngajar di sini di dunia mekanik. Oke ya. Dan teman-teman yang penasaran ya tonton saya, video-video saya itu banyak ya sekarang ya. Video saya banyak di Facebook, di YouTube kita ini ya, sudah banyak di scroll ya yang pengen belajar. Kalau tak semangat itu dulu, berapa untungnya dari omset itu sendiri? Ada 3 pendapatan dari gulung itu sendiri. Satu, nah, ada 3 arah pendapatan. Dari mana saja? Kalau saya mungkin lebih ya, nanti tak ceritai. Dari ongkos gulung sendiri, ongkos daripada gulung. Sekarang ini belum yang kedua, belum yang ketiga atau keempat ya. Oke, ongkos gulung sendiri itu sendiri, kalau saya pribadi rata-rata ya, rata-rata itu ongkosnya itu 100% dari modal. Ini kalau gulung loh ya, 100% dari modal. Khususnya modal ini gulung, modal kawatnya ya, modal dinamonya. Oke, kok bisa gimana Pak? Contoh ini. Ini kita gulung yang sering, hari-hari itu pompa air saya itu, pompa air kecil itu sering sekali. Pompa air kecil yang 125 watt, ini gulung ini modalnya kalau kawat itu 5 on. 5 on atau setengah kilo ya. Ada yang nggak tahu 5 on ya setengah kilo.
Misalnya kita setengah kilo, itu di tempat saya sekarang setengah kilo itu berarti berapa kalau sekilonya itu 350.000 ya, dibagi dua, setengahnya berarti sekitar 175.000 ya, modalnya 175.000. Nah, ini kalau gulung plus rakit terima jadi kali dua itu ya, itu di papan tulis itu masih saya kasih 300.000 hampir, karena ini masih kelas-kelas yang mudah ya. Saya gulung pompa air yang 125 watt ini harganya totalnya 300.000 rupiah ya. Sebenarnya ini 300.000 itu udah agak lama, sebelum kemarin 175 ini saya sudah 300.000. Sekitar kemarin waktu beberapa bulan yang lalu masih sekitar 155.000 harga kawat. Tadi 310, 320 ya, 110. Sempat bertahan lama itu 100 berapa kalau setengah kilo itu. Waktu itu 320 berarti sekitar 160-an lah, 160.000. Kalau dapat 300.000 kan berarti sudah hampir 2 kali lipat ya. Dapatlah untung kita itu 140.000 ya. Ini dapat untung 140.000. Itu kalau yang setengah kilo ya. Kalau yang setengah kilo, kadang-kadang kalau Shimizu, gulung Shimizu, itu diperminim, itu nggak sampai 5 on ya. Itu 4 on setengah. Kadang-kadang ada juga kalau ngikuti persis dengan bawaannya, itu cuma 4 on. 4 on, saya tetap 300.000. Berarti ini cuma modal kalau sekarang sekitar 150 ya. Anggaplah 150.000. Kalau Shimizu, Nasional, dan sebangsa dan setanah air itulah ya, seperti Nasional apa tuh, Pro, Omega atau Wasser, Willow itu 5 on kurang. Jadi untungnya bisa 150.000-an. Nah, lumayan kan? Itu kalau gulung satu. Kalau sehari ada yang kurang gulung 2, dapat 300.000 per hari. Nah, lumayan. Ini baru kelas-kelas yang mudah-mudah ya, tak ceritakan. Ini kelas-kelas yang mudah-mudah itu 2 kali 100% dari modal. Seperti halnya kita gulung jet pump. Jet pump itu mahal teman-teman ya. Jet pump itu 2 juta lebih. Anggaplah gitu ya, 2 juta. Itu kawatnya habisnya itu 8 on. Anggaplah 8 on ya. Sekitar 275.000 kalau tempat saya, sekitar itu ya. 8 on itu sama dengan 275.000. Kalau saya gulung jet pump, ini 8 on itu katanya 375, itu daftar agak. Saya ada di papan tulis itu ya, ada di apa itu, dinding. Jet pump 370 watt itu 480 ribu, kadang-kadang 500.000 teman-teman. Kalau yang masih bagus itu malah saya agak beda ya, karena kadang-kadang atau yang lebih lama juga itu buka bote angel udah 500 rapopo. Ini berarti kan hampir 2 kali lipat ya, jadi dapat 200.000-an ya. Ini ngerjakan satu buah dinamo mesin gulung, kalau sampai gulung baru belajar kok selesai 1 hari, jet pump yang habis 8 on tadi dapat ongkos 200.000, lumayan lah ya. Kalau sampai gelidik atau kerja buruh ngarit ya nggak sampai segitu paling ya. Lumayan. Ini kalau dapat satu. Kalau setelah dapat jet pump nanti kalau buka di pinggir jalan raya seperti saya ini, nanti kalau udah dapat jet pump kadang-kadang masuk lagi pompa air Panasonic 200 watt. Jadi habis kawatnya sekitar 5 on, 5,5 on. Nah, ini anggaplah modalnya itu sekitar 200 lah ya, kalau saya 200.000. 200.000 ini gampang gulungnya kok. Ini jadi kurang dari 100% kadang-kadang. Ini saya gulung masih di harga 360 teman-teman. Belum saya naikkan lagi, itu masih harga lama. Dapat 160.000 ya. Masih dapat 160.000 seperti pompa air yang kecil tadi, karena gulungnya juga sama gampangnya. Dapat 160.000. Kalau nanti gulung dapat jet pump setengah hari dapat 1, dapat untung 200. Sorenya gulung lagi dapat 160. Berapa penghasilan itu? Dapat 2 saja itu sudah. Alhamdulillah itu sudah bisa sedekah, sudah bisa untuk beli
beras ngopeni anak bojo putu wis. Kalau untuk mangan wis cukup ya. Wis lebih dari cukup kalau untuk mangan dan jajan. Kalau untuk ini. Apalagi kalau semakin yang besar ya. Sekarang kita bikin satu dinamo yang agak besar. Kemarin saya gulung dinamo diesel ya, yang diputar diesel itu dinamo listrik 5.000 itu saya bisa menghargai sampai hampir 3 juta. 3 juta. Kawatnya tuh habisnya 3 kilo. Ya 3 kilo berarti sekitar 1 jutaan. 1.050.000. Ya gini ya. 1.050.000 gitu ongkosnya. Nah gini. Modalnya itu hampir 3 juta ya, misalnya 27 gitu, ini berapa sisanya, selesai dalam waktu 2 hari selesai. Nah berapa sendiri hitunglah, itu sudah tus-tusan ya, jutaan itu masuk. 2.500.000 pun misalnya kalau dikurang ini masih dapat 1,5 juta ya. Kalau selesai 2 hari berarti 1 hari kita dapat 750.000. Itu baru ongkos gulung dapat 1 ya. Kadang-kadang sehari saya itu kemasukan mesin 3 ya, 3 mesin Srumi. Kadang-kadang itu Srumi itu kalau gulung itu 900.000 mesin air rendam itu ya. Tempat saya itu masih banyak orang yang pakai itu untuk keperluan sesuatu. 900.000 gulung 1, kadang-kadang datang 2 atau 3 gitu ya, udah 2,5 lah misalnya. Ini modal kalnya 1 kiloan, 1 kilo 2 on. Berarti modal berapa kalau 1 kilo 2 on berarti 3,5 sekitar 4,5, 450. Bener-bener ini 100% ya, 900.000. Begini. Ini 1 ya. Kalau tiap hari masuk. Oke ya, ini keuntungan kawat yang 100%. Kalau mesin rendam ketemu bagi saya itu bisa 3 kali ongkosnya. Ya. Ongkosnya 3 kali. Saya gulung yang 2 HP tempat saya itu 1.300.000. Yang 2 HP mesin rendam itu susah ya, sampai segitu. Ini saya kasih modal paling-paling kawat tuh 12 on atau 13 on, anggaplah 13, sekitar 4,5 ya, 450.000. Kan rumit ya, kalau bagi saya tempat saya itu langka yang bisa gulung submersible atau mesin rendam itu, langka ya. Jadi jauh-jauh datang ke tempat saya sampai antara kabupaten, nyebrang provinsi. Ya. Dapat ongkos berapa ini? 900.000, 850.000. Sehari jadi di teman-teman ya. Sehari jadi. Saya nggak pakai lama kalau gulung. Ya, ini ongkosnya berapa? Bisa 2 kali lipat ya. 2 kali lipat modal. Nggak apa-apa, harganya mahal kok mesinnya. Masih dipertaruhkan. Harga mesinnya tempat saya tuh ya kalau gulung segini itu masih sekitar 4 jutaan di toko di tempat saya itu, di sekitar saya ya. Mesin-mesin yang saya gulung segini itu 3,5 harganya, masih jauh. Mending beli baru, masih jauh tempat mahal kok ya. Oke ya, ini masih baru keuntungan dari gulung dinamo itu sendiri. Ada keuntungan yang lain yang sampai belum tak sampaikan ya. Keuntungan yang kedua itu kalau kita menyanding spare part itu masih dapat untung. Kita sebagai bengkel ya, seperti saya ini di dalam instalasi kaca ini di atas ini ada laker ya, atau bearing, ada seal pompa air ya, ada jual kapasitor saya ini. Walaupun nggak komplit tapi ya yang kira-kira untuk keperluan hari-hari itu ya. Jual apa lagi, ini ada keperluan yang lain ya. Pokoknya yang menunjang untuk laker aja itu berbagai ukuran ya, berbagai ukuran saya adakan. Dari untuk yang pompa air kecil sampai yang sedang, jet pump sampai mesin air rendam ini saya sediakan. Ini juga ada untungnya. Kalau kita puluhan 10.000 jual 17.000, sekalian masang jadi 30.000 kan sudah 18.000 misalnya, atau 20.000 dapat kan. Itu kalau satu alat. Misalnya kita laker pompa air Panasonic kecil itu lakernya kan paling-paling 8.000 kali 2 15.000 dah ya, modal 15.000. Itu kalau saya masang sampai ngisep ya, terima ngisep dan tambah saya kasih bonus lemeran kalau pompa air itu sampai 50 atau 60.000. Itu udah biasa tempat saya itu. Enggak, kok larang mas? Enggak, langsung saya enggak nawar-nawar, bayar. Dapat berapa ini? Berarti dapat 45.000. Satu servis mesin dapat 45.000,
Ini paling murah ya, kadang-kadang 50.000 itu rata-rata bagi saya kalau servis. Nah, belum ongkos servisnya ya. Ongkos servis mesin itu kadang-kadang tanpa modal bisa dapat 50.000. Misalnya, Mas, masa kok nggak ngisep? Saya servis. Saya servis, cuman sealnya tuh kurang kenceng, tak ikat aja karet. Nggak pakai modal, Pak. Rakit lagi, ngisep lagi, cek lagi. Berapa Pak semuanya? 50 Pak. 50 Mbak. Bayar, pergi, dia nggak basa-basi kakean. Kok mahal Mas? Beda ya kalau di suatu tempat daerah, kadang-kadang ya ada juga yang begitu. Ini ya jualan alat ya. Jualan ada seal Panasonic 125, 200, ada seal Shimizu, seal Jet Pump, seal ini. Kita sediakan juga, itu dapat untungnya juga kalau sudah bersanding. Kapasitor juga dari yang 2 mikro, 1,5 mikro itu kipas angin kecil-kecil itu ada saya. Terus 4 mikro ya, 6 mikro, 8 mikro, 12 mikro sampai 17 mikro, 20 mikro. Kadang-kadang ada juga yang ke atas mikronya itu. Nanti kalau jual kan kita jual pulaannya di Shopee teman-teman. Nanti datangnya itu lebih murah. Kita jual harga pasaran umumnya bagaimana, tambah ongkos pemasangannya ya, bukan hanya kita jual kita pasangkan, enggak. Ongkos pasang sampai bagus sampai tepat, itu dapat ongkos lagi ya. Dan dua, yang ketiga, dari mana masukannya itu? Dari jual rongsok, jangan kenceng-kenceng ya. Jual rongsok tembaga itu kadang-kadang bersaing dengan ongkos gulung kita teman-teman. Harga tempat saya sekarang syuting ini di tempat saya itu 175.000 ya per kilogram. Jadi kalau kita sering gulung tiap hari dapat sekilo aja, kalau sebulan dapat 30 kilo, kalikan berapa? Misalnya di tempat saya, kalau saya sendiri, kalau sehari sekilo itu ya rata-rata lah ya. Rata-rata sekilo, kadang-kadang sehari nggak dapat, besok dapat langsung 3 kilo, besok dapat 2 kilo, besok nggak dapat lagi, dapatnya cuma aluminium, besok dapat aluminium lagi. Itu kalau saya rata-rata satu bulan itu bisa dapat 30 kilo tembaga. Nah, ini kalau sudah rame ya, kalau sudah jalan, bengkel kita sudah dipercaya orang begitu. Banyak yang gulung tempat saya itu dari jauh-jauh teman-teman ya. Dari ongkosnya, dari jual rongsok ini dari besi, laker-laker bekas ya. Almanya juga laku. Almanya kemarin saya jual tuh ada 15 kilo ya. Alma 15 kilo itu sekarung teman-teman. Dari bekas gulungan dinamo berapa banyak itu ya. Nah, ini ongkos-ongkosnya ya. Macem-macem. Kalau saya tambah lagi ya. Yang keempat itu ada kalau saya mau nyuting diangkat ke YouTube, gajian dari YouTube. Nah, ya sampean nggak tahu sih. Syuting di Facebook Pro nanti syukur-syukur gajian. Ya ikuti FB juga kita ya di Mas Gesang MTT ya. Follow juga di sana ya biar tambah ramai keseharian kita, ketemu di sana nanti bisa komen-komenan di sana ya lebih leluasa. Kalau di YouTube ini kalau komen tuh kadang-kadang hilang teman-teman. Kadang-kadang hilang, ada komen nggak tahu saya. Tapi kalau di Facebook ya, di FB, insya Allah terpantau kalau mau komen tanya gitu. Nanti bisa ya tonton di YouTube juga sih. Cuman kalau keseharian kita, kadang-kadang kita angkat di FB kita. Oke teman-teman ya, ini omsetnya. Dan alhamdulillah teman-teman kalau dibikin rata-rata ya, kalau tempat saya ini kalau orang gulungkan itu kalau dua aja rata-rata lah ya. Tadi sehari gulung 2 sepersibel yang setengah PK 0,5 HP. Itu gulung 2, ongkosnya 650 tempat saya. Nah, modalnya cuma 7 on. Peknos DW ya, dapat berapa itu? Gulung 2 ya. Terus kemarin gulung apa saya? Nah, tadi juga servis hari ini, servis dinamo pembangkit listrik yang 20.000 sama yang 5.000. Dapat ongkos 1.100.000 ya. Servis 2 itu modelnya ganti laker 2. Ganti laker 2 sekitar 320. Dan beli silikon, bukan silikon, areng-areng itu sekitar 3,5. 3,5. Dinamonya satu nggak mau terang nyalanya, yang satunya mati total. Kita lacak karena kita sudah tahu urutannya perkabelan ya, kita lacak idudanya ini lepas, yang ini perlu nyulder, yang ini lakernya macet, yang ini berat banyak kotoran, kita servis total
itu dua-duanya dapat 1.100.000, 1.100.000 dengan modal 320.000, masih dapat untung 700-an ya. Nah gitu teman-teman, untungnya banyak. Saya itu membiayai anak saya itu tiga tiga itu begini ya, tiga begini, itu mondok semua ya, dari tamat SD sampai pada selesai setingkat kuliah semua, dari biaya ini aja lah. Tapi jangan bohong, walaupun mahal, walaupun ongkos kita tinggi, masih bisa kita pertimbangkan atau kita sesuaikan. Jangan bohong sama konsumen ya, kerja jujur-jujur aja, karena kalau jujur ya tenang kita ya, enak ya, makan rezekinya dari Allah tuh jujur tuh ya, tenang itu tadi ya. Oke, terus saya lagi juga membiayai anak angkat saya juga, saya pondokkan. Alhamdulillah dengan rezeki yang bersih, dengan rezeki yang mencukupi, yang barokah. Saya pesankan jangan bohong, jangan putus asa, jangan gampang menyerah. Dan anak saya alhamdulillah tiga-tiganya habis Quran ya, sudah selesai pondok, tamat setingkat kuliah juga habis Quran. Anak angkat saya habis Quran, alhamdulillah. Saya sudah dapat mantu satu ya, habis Quran juga, alhamdulillah. Saya sudah hampir punya 5 habis Quran. Dengan kerja yang berkah ini saya bisa sebut saya kerja berkah itu gini, saya itu banyak kerja menangani pompa air ya. Pompa air itu kan kalau pada konsumen masyarakat berguna semua ya, dalam mengurusi pengairan. Kadang-kadang mas, saya itu masjid saya airnya mati ya, korinnya tak dandanannya tak betulkan sini. Kadang-kadang saya sampai lembur supaya orang itu bisa berwudu, bisa bersuci. Jadi pikirannya kita banyak kepikiran untuk orang gitu ya. Ini nanti ada nilai plusnya, ada barokahnya ya. Pak, pompa saya air saya mati, minta digulung. Cepatkan Pak ya, saya sudah nggak ada air di rumah. Sudah nggak ada air untuk wudu, untuk mandi, untuk nyuci. Sudah kekeringan dari tadi pagi. Akhirnya sore pun saya kerjakan sampai malam. Saya tolongin orang itu biar ya ongkosnya standar-standar saja, tapi saya segerakan gitu ya, menolong. Tapi kalau untuk genset, urusan kipas angin, ya nggak terlalu buru-buru lah kalau saya. Nggak terlalu buru-buru, ada itu apa, benda-benda yang dibetulkan, tapi tidak berhubungan dengan segera mungkin dengan seperti air ya. Kalau air ya nggak bisa ditunda-tunda lagi ya. Nah, gitu. Jadi barokahnya itu nolong orang dalam urusan kepentingan banget gitu ya. Oke teman-teman ya, bisa menyimak, dan sekali lagi yang semangat belajar ya, pelajari semua video-video saya yang sudah ada di konten-konten saya yang sudah ada di channel saya. Banyak itu, udah berapa ratus video itu, semua bersifat untuk pemula ya. Saya pelajari, saya ajarkan tanpa pelit dan tanpa apa, saya tutupi rahasia-rahasia, enggak, udah apa yang ada pada pengetahuan saya sampaikan. Oke, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.